Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik, selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi-pagi masih lemes sih? Masih baru belum sarapan? Belum. Ya? Beli. Oke, nanti ketemu saya di kantin ya, di sekolah saya ya. Nanti kita makan bareng. Nanti kita sarapan bareng, terus nanti kalian bayar sendiri. Makan. Oke. Jadi ini adalah pertemuan Tiga. Ya, baik, ketiga kita yang alhamdulillah. Oh, banyak yang nggak hadir ya tadi ya? Ya. Banyak yang hadir ya. Berapa Ya. yang nggak bisa masuk hari ini? Masuk kelas? 6. Yang sakit tadi berapa? 2. Yang sakit 2. Terus yang lainnya sisanya izin. Ya. Ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti karena sakit. Terima kasih. Pertemuan yang akan kita lakukan hari ini dari pertemuan yang sebelumnya, masih ingat kita mempelajari apa saja? Dari pertemuan pertama, yaitu kita membahas tentang pencemaran lingkungan, jenis-jenisnya ya. Kita sudah tahu apa itu jenis-jenisnya. Ada pencemaran apa saja? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menjelaskan upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan limbah sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan melalui studi literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat produk berupa infografis atau mind map atau poster. Masih sama ya. Jadi ada 3 kendaraan. Rumahnya di mana? Di Gumelem. Nah, rumahnya di Gumelem. Dia naik kendaraan umum. Ada yang naik kendaraan umum? Ikro? Siapa aja? Ada berapa anak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berpartisipasi dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang setiap hari naik kendaraan umum. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita masih, oh iya, ada yang tinggalan nanti. Jadi nanti kita akan mendiskusikan apa saja upaya-upaya yang bakal kalian lakukan jika di lingkungan kalian ada pencemaran lingkungan. Satu, nanti itu adalah dia berperan sebagai instansi pemerintah. Nah, nanti kalian dididik atau bergaya seperti pemerintah, membuat kewenangan, kebijakan dan lain sebagainya. Kelompok 2 nanti menjadi masyarakat sekitar produsen tahu. Jadi nanti di sini permasalahannya adalah di sebuah lingkungan A itu ada pabrik tahu yang sangat meresahkan, di mana limbahnya mencemari lingkungan sekitar, di mana lingkungan tersebut adalah lingkungan yang padat penduduk. Nah, nanti di sini ceritanya si masyarakat atau kelompok 2 ini demo atau kita buat atau desain di luar jam pembelajaran. Scan dulu nanti barcode-nya. Nanti kalian analisis dan kerjakan. Nanti setelah itu kita melanjutkan permainan peran terhadap limbah tahu yang meresahkan. Jadi untuk menambah visualisasi kalian tentang limbah tahu, saya bawakan limbah tahu. Jadi nanti kalian silahkan amati atau mau mungkin dihirup-hirup atau diminum biar bisa merasakan
seperti apa yang namanya limbah tahu kok bisa harus sampai berdampak pada lingkungan. Ada satu kalian berdua. Oke. Kelima adalah mengenai fitoremediasi yang menggunakan atau memanfaatkan tanaman kangkung. Ada yang sama? Tentang fitoremediasi? Ada yang sama? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kalau kelompok 5 itu memanfaatkan tanaman kangkung. Solusi limbah tahu. Kita dapat mengolah atau membuat limbah cair pabrik tahu menjadi pupuk organik cair dengan cara fermentasi. Hasil limbah padatnya untuk pakan ternak. Hasil limbah cair pabrik tahu mengandung unsur hara N 1,24%, P205 5,54%, K20 1,34%, dan C inorganik 5,803%. Terima kasih untuk kelompok 3. Itu adalah solusinya dengan mengolah limbah cair menjadi pupuk organik cair dengan menggunakan teknik fermentasi ya. Fermentasi biasanya itu menggunakan mikroorganisme. Terus difermentasi dengan bakteri asam laktat, Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus bulgaris. Itu nanti hasil produknya jadi apa? Minuman karbohidrat. Minuman probiotik. Itu menarik tuh. Dari limbah yang biasanya bau, berarti nanti hasil lainnya adalah minuman probiotik. Nah itu minuman probiotik itu untuk apa sih manfaatnya? Manfaatnya mengandung protein, menambah gizi, dan memiliki efek positif pada tubuh dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora dalam usus besar. Udah. Protein, karena ini dihasilkan dari yang namanya kedelai, di mana kedelai juga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Ternyata juga masih ada dalam limbah yang dihasilkan, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk manusia konsumsi, yaitu salah satunya dengan difermentasi sehingga dihasilkan minuman kelompok 6 itu adalah menemukan limbah padat atau ampas tahu, yaitu diolah menjadi abon tahu. Jadi biasanya abon itu dihasilkan atau dibuat dari bahan dasar daging ya, daging sapi, daging ayam, lele, ya pokoknya yang daging-dagingan ya. Kita sesi berikutnya yaitu tentang pro dan kontra. Untuk kelompok pro sudah kita bagi kelompok 1 sampai kelompok pro kelompok 4 sampai 5, sedangkan kelompok kontra itu 1 sampai 3. Masyarakat ingin menyampaikan kontra dari permasalahan tersebut. Kami merasa resah karena di lingkungan tempat tinggal kami tercemar oleh pabrik tahu yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Dari limbah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan penyakit disentri atau diare. Kami sebagai masyarakat merasa resah untuk tidak membuang air limbah tahu ke saluran air di tempat tinggal kami, serta kami menuntut untuk menutup pabrik tahu di kawasan kami. Saya sebagai penambang tahu tidak setuju, karena jika pabrik tahu ditutup, maka kami akan kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber penopang perekonomian. Saya sarankan untuk pengusaha jalan keluar dan berbisnis bersama mencari solusi agar pabrik tahu dapat tetap dibuka dan bisa berdampingan dengan masyarakat tanpa mengakibatkan masalah seperti menghasilkan limbah. Oke, dari kelas dulu buat kelompok 4 sebagai produsen tahu apa yang akan kalian lakukan untuk menangani solusi tersebut. Terima kasih, saya sebagai perwakilan dari produsen tahu. Jika pabrik tahu ditutup, maka tidak ada lagi produksi tahu yang mendukung proyek penting tahu
sebagai makanan pendukung protein, dan karena selain itu, hal itu tanpa memiliki harga yang terjangkau dan mudah untuk didapatkan oleh siapapun. Selain itu, tahu juga memiliki peminat yang banyak dari kalangan tua maupun muda. Para pekerja dari pabrik tahu juga akan kehilangan atau kejadian jika pabrik tahu ditutup. Oke. Di dalam pemerintahan tentunya ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi solusi yang sudah dipasang oleh Kementerian itu tidak dilaksanakan dengan baik dan tetap mencemari lingkungan, kita bisa menjatuhkan sanksi. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembakaran izin sementara, atau pencabutan izin lingkungan. Dan menurut sanksi administrasi berdasarkan pasal 78 ayat 2 nomor Undang-Undang Dasar nomor 32 tahun 2009. Selain itu kita juga dapat menjatuhkan sanksi pidana jika masih melanggarnya. Dan untuk sebagai dinas kesehatan menuntut produsen tahu untuk dapat mengolah hasil limbahnya karena dampak yang dihasilkan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya yaitu penyakit disentri disebabkan karena kandungan dalam limbah tahu seperti bakteri. Adanya keluhan untuk pemerintah, silahkan sampaikan. Nah ini silakan. Itu juga untuk siapa? Pemerintah. Oke, silahkan. Baik, tadi pemerintah mengatakan akan memberikan sanksi dan menuntut. Belum adanya aksi pendukung dari pemerintah sehingga para produsen tahu masih belum bisa menjalankan hal tersebut. Terus untuk turut membantu memberikan dana untuk proses pengolahan limbah yang dihasilkan. Selain itu kurang untuk pemerintah mengeluarkan dana dan juga menuntut aksi nyata dari pemerintah. Nah, apakah para produsen itu sudah memiliki surat izin untuk berproduksi dalam kegiatan produksi yang kalian? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Biasa, sangat antusias, sangat keren. Jadi saya harap interaksi ini terus terjadi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa. Jadi bagaimana kita mengetahui dampak pencemaran yang sangat signifikan ya. Tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban, tetapi semuanya akan menjadi korban dari pihak pemerintah dan lain sebagainya. Itu juga harus berperan. Untuk hari ini, untuk hari ini ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tentang upaya-upaya terhadap pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah tahu. Salah satunya banyak banget, yaitu yang pertama tadi apa aja upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama fitoremediasi, terus apalagi? Yaitu adalah pengolahan ya, rata-rata pengolahan pemanfaatan limbah cair dan limbah padat terhadap lingkungan atau sehingga dapat menghasilkan sumber daya keuangan atau meningkatkan sumber daya masyarakatnya, itu dengan pengolahan limbah menjadi berbagai macam bahan yang dapat dijual. Selain itu juga solusinya itu adalah pembuatan IPAL, tetapi itu masih membutuhkan banyak biaya. Jadi itu yang masalah yang masih ada di sekitar kita. Nah, perlu dilakukan atau banyak peran, yaitu dari peran tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat sekitar itu untuk bahu membahu saling membantu adanya pencemaran tersebut, karena tahu itu juga sangat murah ya, mudah didapat untuk konsumsi. Nah, itu tadi dampaknya kepada konsumen ya, konsumen juga berdampak karena kesulitan untuk mendapatkan sumber atau lauk yang dengan harga murah. Ada pertanyaan? Ya, kalau belum silahkan kalian nanti setelah ini bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Saya tutup untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Terima kasih, sampai kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.